sebelum kita mulai pembelajaran, kita dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk Aprilia untuk memimpin doa. Saya, Pak. Ya, silakan dipimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Sehat ya semua? Alhamdulillah sehat. Jadi silakan untuk yang belum absen, ya absen dulu ya di kolom komentar. Ini nanti akan cross check siapa yang tidak hadir untuk pertemuan hari ini. Untuk yang lain ada beberapa yang mungkin aktivitas pada LMS modelnya masih belum tampil. Ya nanti saya aktifkan. Jadi nanti kalian perhatikan sebelum nanti mulai ke sana. Jadi setelah ini nanti saya coba aktifkan untuk menu siswanya. Ini saya akan berikan pengantar dulu mata pelajaran kompetensi dasar sharing hosting server. Jadi saya jelaskan dulu biar nanti kalian melangkah atau belajar di LMS model itu tidak ada masalah, atau nanti kalau ada permasalahan lebih lanjut silahkan bisa kita diskusikan di LMS modelnya ya. Yang kita pelajari hari ini adalah share hosting server. Untuk minggu yang lalu kita pelajari apa? Kemarin apa materinya sebelum ini? Kontrol panel hosting, Pak. Oh ya, kemarin ada yang masih belum mengerjakan ya, terutama untuk laporan hasil praktikum belum dikerjakan. Jadi silahkan saya masih beri waktu kalian untuk menyelesaikan pada materi kontrol panel host. Jadi ini kelanjutan dari materi sebelumnya tentang share hosting server. Ya, tentunya untuk kontrol panel hosting kalian pahami dulu. Saya lihat di LMS modelnya juga masih belum banyak yang mengerjakan. Apakah sudah paham atau belum? Ya, silakan bisa kalian tanyakan kalau tidak bisa ataupun kurang jelas atau ada kesulitan. Saya yakin sudah ada berapa yang buka ya materi-materinya. Ya paling tidak sudah dibaca, sudah dipahami. Kemungkinan untuk ini yang telat ini, ya materi sebelumnya adalah kontrol panel hosting. Kaitannya ke kontrol panel hosting itu juga penting, karena di kontrol panel hosting ini yang nantinya akan mengelola menu-menu yang ada di share hosting. Bisa juga pakai virtual private server atau VPS. Kita bahas share hosting server. Siapa yang sudah memiliki weblog kira-kira? Semua sudah punya ya? Insya Allah sudah. Ya. Entah itu pakai Blogger, pakai WordPress, di sini ada live jurnal, Typepad, Open Diary, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang kita gunakan adalah share hosting server. Jadi satu server kita gunakan itu bisa digunakan untuk beberapa akun. Itu namanya share hosting server. Kira-kira ada gambaran ya untuk share hosting server. Seumpama rumah itu digunakan untuk apa itu kos. Jadi di dalam rumah itu terdiri dari kamar-kamar yang digunakan untuk kos. Sama halnya server itu ibaratnya rumah yang nantinya di dalam rumah itu ada beberapa ruangan yang nanti dikontrakkan atau dipakai untuk orang lain. Berarti satu server di situ ada berapa akun. Misalkan ada 1, 2, 3, 4 di dalam server itu. Jadi namakan itu adalah share hosting server. Itu ya. Kira-kira ada gambaran? Ya. Nah, ini gambaran untuk persepsi di kontrol di apa itu share hosting. Jadi satu server digunakan untuk beberapa akun. Berarti kalau kalian memakai weblog, pakai WordPress, ya kalian contohnya farida.wordpress.com. Ya, berarti Farida itu ngontrak atau akun yang ada di WordPress. Jadi satu server WordPress itu digunakan untuk berapa? Ya nanti kita pelajari. Nah, bagaimana sih cara bikin server supaya bisa di-share atau digunakan untuk yang lain. Ini tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Ya, nanti di bahan ajar yang sudah saya share di LMS model itu sudah saya jelaskan juga tujuan pembelajaran. Jadi kalian harus pahami dulu tujuan kita belajar untuk share hosting server itu seperti apa. Contohnya seperti pada tampilan di slide ini. Hampir sama seperti yang kita lakukan atau kita pelajari minggu lalu tentang kontrol panel hosting. Ini web hosting, salah satu bentuk server untuk media penyimpanan data, file, ataupun video pada website. Layanan ini memastikan website dapat diakses di dalam internet. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu web hosting. Ini untuk peta konsep yang kita pelajari tentang share hosting server. Ya, nanti yang paling penting di sini ya, bagaimana kalian nanti mempraktekkan atau mencoba ya, membuat share hosting server pada Linux Debian itu pakai IMSCP, Internet Multi Server Control Panel, mulai dari instalasi sampai konfigurasi dan sampai pengujian kira-kira bisa digunakan atau tidak untuk share hosting server yang kita buat. Ini sudah
tadi saya sampaikan juga, yaitu share hosting adalah buah server yang terhubung ke internet yang sedang digunakan bersama dengan pengguna hosting lainnya. Jadi misalnya kita gunakan, contohnya seperti web sekolah itu kita biasanya share hosting. Ini cukup murah dan ekonomis dibandingkan yang lain seperti dedicated server atau VPS. Pengertiannya share hosting, jadi terhubung dengan internet dan digunakan untuk akun bersama sebagai tempat atau jasa yang digunakan untuk halaman website yang nanti bisa diakses oleh orang lain yang ada di internet. Memberikan layanan dengan akun yang diletakkan bersama-sama. Ini lebih diperuntukkan untuk perusahaan, untuk fungsinya share hosting server, dan pelaku bisnis bisa juga seperti yang saya sampaikan tadi, seperti website sekolah ataupun sebuah perusahaan yang mungkin untuk akses webnya tidak terlalu banyak, tidak di bawah standar yang ada di hosting tersebut, karena antara hosting satu dengan yang lain itu pasti beda. Ini untuk fungsi. Yang prinsip cara kerjanya di sini, satu server digunakan lebih dari satu akun hosting. Pengguna layanan share hosting memanfaatkan dari satu server secara bersama-sama. Ini untuk prinsip share hosting server. Sedangkan cara kerjanya, pengunjung situs melalui web browser diteruskan ke internet menuju ke server hosting untuk mendapatkan respon dari server hosting. Jadi ini cara kerjanya ya sama halnya kita mengakses lewat web browser alamat situs yang kita tuju, contohnya webnya smkn1nganjuk.sch.id, kalian mengakses situs itu. Situs itu berada di mana? Berada di hosting. Sedangkan situsnya SMKN1Nganjuk itu juga dia akun dari server hosting yang ada di internet. Karena servernya SMKN1Nganjuk itu masih sewa, atau tadi namanya kontrak lah. Itu mulai dari prinsip kerja, cara kerja. Ada yang ditanyakan? Kira-kira sudah paham ya? Seperti yang saya sampaikan. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Kita lanjut ya. Insya Allah, Pak. Siap, Pak. Harap untuk yang lain diperhatikan juga. Nah, karena nanti kalian setelah ini, secara berkelompok nanti bikin laporan praktikum. Selain itu juga bikin presentasi ya. Presentasi yang nanti akan diupload di LMS Model. Pilihan hosting di sini ada dua, ada share limited, ada share unlimited. Ini untuk kelebihan share hosting server murah, penggunaan mudah, administrasi dan pemeliharaan cukup mudah, sangat ideal untuk maupun kecil. Kekurangannya untuk share hosting server di sini adalah area kontrol terbatas. Jadi ada batasannya. Ini biasanya yang free itu pasti ada batasannya. Memungkinkan terjadinya crash atau biasanya lemot, keamanan yang kurang. Penggunaan software batas. Tentunya kalau kita pakai share hosting ini juga sangat terbatas ya, kita harus bisa memetakan kira-kira kebutuhan dari web yang kita akan letakkan di internet itu kira-kira berapa sih yang akses itu. Jadi kita harus paham betul mendesain website yang nanti akan kita upload di internet atau kita titipkan di share hosting. Oke, itu tadi dari penjelasan singkat dari share hosting server. Nanti yang kita gunakan untuk software share hosting server pada Debian, nanti kita pakai ini ya, Internet Multi Server Control Panel. Ini yang kita gunakan karena ini open source ya. Sebenarnya masih ada lagi yang lain, tapi saya baru coba ini. Nanti silahkan yang lain bisa coba cari referensi yang lain di internet. Ya, tentunya saya juga akan mencoba karena nggak mungkin kita hanya pakai satu software yang kita gunakan tanpa membandingkan antara software satu dengan yang lain. Sedangkan Internet Multi Server Control Panel ini, ya kalau setahu saya ini masih digunakan di levelnya Debian. Ya nanti kita pelajari bareng secara lebih detail menentukan konfigurasi. Jadi langkah-langkah konfigurasinya ini untuk MSC Control Panel ini sudah saya masukkan di bahan ajar. Nanti tinggal kalian pahami, cermati di situ sebelum melakukan konfigurasi. Ya tentunya di sini kalian harus download dulu filenya dari MSC ini. Ini untuk proses instalasinya. Sedangkan kalau sudah berhasil, tampilannya login-nya seperti ini. Nah, nanti bisa diobservasi lebih lanjut ya. Kira-kira menu yang ada di IMSCP ini seperti apa. Bisa contohkan
ada beberapa yang mungkin nanti bisa di manajemen, contohnya user, kita bisa tambahkan, kita kurangi. Terus ada juga di akunnya kita tambahkan. Kemudian ada domain alias atau subdomain nanti kita bisa tambahkan di sini. Ini untuk hasil dari konfigurasi dan instalasi share hosting server. Dari sini ada yang ditanyakan? Kayaknya banyak yang sudah paham ini. Ya. Ya, saya tunggu untuk keaktifannya di forum diskusi yang ada di LMS. Tentunya untuk yang lain nanti juga itu. Ini tugasnya, silahkan nanti dibuka ya. Setelah ini saya buka. Tadi ada berapa contohnya Aprilia, Pak, saya masuk di LMS modelnya kok menu untuk mata pelajarannya atau materinya kok belum aktif gitu. Kemungkinan settingan dari saya yang belum masuk tadi. Tapi tadi malam sebenarnya sudah coba. Iya, Pak. Nanti saya share di grup ya. Iya. Tugasnya seperti ini. Nanti ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan dan diupload di LMS modelnya. Sendiri-sendiri walaupun kelompok. Kenapa? Kalau kalian tidak upload nanti tidak akan sentang atau kalian sudah mengirimkan. Makanya nanti kita bahas waktu kita di forum selanjutnya atau diskusi di LMS. Oke, dari itu ada yang ditanyakan? Ini itu. Ya. Silakan. Saya mau tanya jika semisal terdapat pencurian data, kan datanya keamanannya kurang kan, Pak? Iya. Nah, itu data yang hilang itu harus kita isiin apa kita upload lagi? Coba dipertegas lagi. Pencurian data maksudnya di akun kamu gitu? Iya. Di akun kamu pada share hosting gitu? Iya, Pak. Ya. Jadi contohnya gini, saya misalkan membuat sebuah website yang saya titipkan di share hosting yang ada di internet. Ya, data-data yang ada di situ itu tentunya kan untuk yang menyediakan rumah itu paling tidak memiliki keamanan. Ya, itu mungkin jadi salah satu, kalau saya sendiri ya, biasanya kalau ada permasalahan itu saya kontak langsung yang punya rumah atau yang punya, ya, contohnya dulu saya pakai ini menyebutkan merek ya, saya masuk di rumah web gitu. Jadi ada beberapa kendala, saya cuma upload beberapa data kok di sini file saya kok sudah habis. Ya, contohnya seperti itu. Kira-kira permasalahannya di mana? Sedangkan saya itu tidak bisa menghapus. Tapi ada berapa file saya yang ada di situ juga tidak ada. Apakah itu contohnya seperti yang tentunya itu yang punya hak akses penuh kan, yang punya rumah kan, yang punya hosting itu kan. Kalau kita numpang di situ yang punya hak akses cukup di ruangan tersebut. Ya, langsung saya kontak ke pihak manajemen ataupun admin hosting itu. Kira-kira permasalahannya seperti apa? Ya, itu mungkin nanti ya, kita bisa lakukan konfirmasi. Kira-kira kenapa kok data saya hilang? Terkecuali kalau misalkan itu website yang telah kalian upload di internet, websitenya itu sekuritasnya tidak bagus. Ya mungkin saja bisa dihack. Tapi kalau file secara umum di kontrol panel hosting yang ada di situ itu keamanannya juga kalau levelnya yang saya tahu itu sudah bagus, yang sudah mereka menyediakan jasa hosting. Tapi kalau misalkan web yang kita upload di internet, terus kita meletakkan beberapa file yang ada di situ, karena web yang kita bikin itu keamanan tidak bagus, kemungkinan yaitu jadi tanggung jawab kita sendiri. Makanya kalau bikin website itu kita tentukan, contohnya pakai LMS, cari LMS yang sekiranya bagus lah dari segi keamanan. Jadi bikin website, bikin aplikasi itu kalau di internet itu yang utama adalah keamanan datanya. Jadi nggak sembarangan. Kalau dulu saya pertama kali awal belajar itu saya upload 3 hari, 2 hari selanjutnya itu nggak bisa diakses, bisa juga seperti itu. Ya, makanya kita observasi lebih lanjut. Kalau kalian ingin lebih paham betul, contohnya bagaimana supaya data saya tidak dicuri datanya, itu perlu keamanan khusus. Ya, kalian kan di sini TKJ paling tidak
nanti belajar lebih lanjut tentang keamanan jaringan. Itu ya, Dona. Kira-kira bisa dimengerti ya? Iya Pak, makasih ya Pak ya. Ya. Bisa Pak. Ya. Makasih. Oke, untuk LMS modelnya sama seperti yang kemarin. LMS model ini kan baru ya, mungkin baru buat kalian. Sebelumnya pakai Google Classroom untuk lebih mudahnya. Tapi untuk segi manajemen ini bagus juga. Nanti kan bisa kalian kalau di rumah nggak bisa akses ini atau berat kan bisa di sekolah, kalian kerjakan di sekolah. Dari sini mungkin ada yang perlu tanya lagi? Pak, mau tanya Pak. Iya, silakan. Itu kelompoknya yang presentasi ganti apa yang dulu itu tetap Pak? Boleh. Sama yang kayak dulu. Ya, sebenarnya sih di model ini sudah ada untuk apa itu, saya mengkelompokkan gitu. Tapi kadang kan kalian di kelas saja saya bentuk kelompoknya, kalian Pak saya mau kelompok itu boleh. Silakan dibentuk sendiri. Jadi sama nggak apa-apa Pak? Sama nggak apa-apa. Tapi syaratnya yaitu tadi harus upload Harus mengerjakan masing-masing. sendiri-sendiri. Ya, tapi dengan menyantumkan kelompok yang di presentasi itu dicantumkan kelompoknya. Itu ya? Iya. Iya Pak. Ya, itu. Pak, Mungkin dari saya nggak punya teman nih, Pak. Hah? Nggak Saya punya nggak teman? punya teman, Pak. Iya, Pak. Jauh semua, Pak. Pak, kerjakan sendiri itu lebih bagus. Nanti nilainya lebih bagus itu. Ya, Kalau gabung dari kelas sebelah boleh, Pak? boleh. Kan kelas TKJ 1, TKJ 2 itu kan sama. Boleh. Boleh. Silakan gabung. Gitu. Masa kan 36 kalau kan gitu. Ya. Itu ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Nanti harap diperhatikan ya. Kedisiplinan kalian di Google di LMS model itu saya perhatikan LMS. karena itu jadi salah satu penilaian juga, terutama juga seperti sesi pertemuan seperti ini. Ya, walaupun hari Sabtu kita ketemu seperti ini ya, saya hargai kalian yang bisa hadir seperti ini. Ya, nanti akan ada reward tersendiri yang tidak hadir di pertemuan meeting ini. Oke, itu tetap semangat. Karena apa? Materi kalian masih ada berapa di kelas 12 ini ya. Saya harapkan benar-benar dipahami antara share hosting server, kontrol panel, nanti ada VPS. Karena itu nanti kalau kalian keluar atau sudah lulus itu banyak sekali digunakan. Seperti yang pernah saya sampaikan di kelas. Kalau kalian bisa itu mencari uang itu juga gampang. Itu saya pernah nyeting itu, bikin server, bikin VPS, sehari 2 hari selesai. Dan itu ya sudah kita kerja, umpama jadi kuli, sehari 100.000, tapi kalian bisa itu ya, bisa 1 bulan, 2 bulan. Itu ya. Ya, Pak. Jadi, harap diperhatikan, mumpung kalian punya waktu di sekolah. Ya, ketemu dengan guru, maksimalkan apa yang tidak kalian bisa, belum dikuasai itu kalian kuasai. Gitu. Oke, itu. Nih, ada kata motivasi. Sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Tentunya, siapa yang malas itu pasti ya tidak akan sukses. Karena orang sukses itu orang-orang yang bekerja keras. Nah, terutama tanggung jawab itu yang dan kejujuran. Oke, sudah waktunya azan zuhur. Kita akhiri di sini. Silakan salah satu. Ayo, Bu Nario. Bu Nario dipimpin doa untuk penutupan. Ya, Pak. Ya, silakan dipimpin doa. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama serta percayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih, amin. Kita akhiri untuk pertemuan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.